Cerita Alkitab tentang Samuel terpanggil di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai ayat 21. Alkitab menceritakan Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil engkau, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Bicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Bicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising ke telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selama-lamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." "Apakah yang disampaikan Tuhan kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikan Tuhan kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan suatu apapun. Kemudian Eli berkata, "Dialah Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satu pun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Betseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Melalui cerita Samuel terpanggil mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan memanggil dan berbicara kepada orang yang siap mendengar serta
taat kepadanya. Samuel yang masih muda merespon panggilan Tuhan dengan rendah hati, menunjukkan bahwa kesediaan untuk mendengar dan mentaati firman Tuhan membawa hikmat dan perkenanannya.